Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut, kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara menyampaikan 8 orang dokter di Sumatera Utara meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Tingginya kasus dan tidak optimalnya mekanisme penugasan tim medis membuat ketimpangan dalam penanganan COVID-19. Lagi, seorang dokter gugur dalam melawan COVID-19. Ialah dokter spesialis paru Andika Kesuma Putra. Dokter Andika meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia Medan selama 2 pekan bersama sang istri akibat terpapar COVID-19. Kepergian Dr. Andika menambah daftar panjang pasukan garda terdepan yang gugur dalam menjalankan tugasnya menghadapi pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara, sebanyak 8 orang dokter dipastikan meninggal dunia akibat COVID-19. Tingginya kasus konfirmasi dan tidak optimalnya mekanisme penugasan tim medis dinilai menjadi pemicu adanya ketimpangan dalam penanganan penderita COVID-19. Hal ini berdampak pada menurunnya imunitas tubuh para petugas medis sehingga mereka rentan tertular virus. ID Sumatera Utara mengharapkan koordinasi dan komunikasi antara stakeholder terkait harus dilakukan maksimal guna menekan resiko penularan saat penanganan diberikan tim medis kepada penderita COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema lagi, dokter gugur melawan COVID-19 bersama dengan anggota Komisi DPRD Sumatera Utara Porada Nababan, dan nanti kita akan bergabung dengan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara dengan Dr. Riri Firjan Putri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Porada, ini kita melihat ada 8 dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 saat bertugas menangani pasien COVID-19 dari ID sendiri. Kemudian kemarin ID Sumut menyampaikan bahwa ada ketimpangan dengan jumlah kasus dalam penanganan pasien COVID-19 sehingga mereka rentan terpapar COVID-19. Seperti apa tanggapannya Bapak dan penjelasannya? Ya, terima kasih. Selamat siang buat pemirsa di Sumatera Utara. Sebenarnya yang meninggal sampai hari ini itu bukan 8, sudah 10. Terhitung tadi pagi ada rekan kita, senior saya, Dr. Rasidi, dokter spesialis bedah. Jadi kalau kita melihat ya, kenapa begitu banyak dokter yang menjadi korban atau gugur dalam menangani COVID-19 ini diakibatkan kalau kita lihat bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak punya strategi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini gugus tugas yang sekarang sudah diganti dengan satuan tugas, Satgas, tidak mempunyai strategi bagaimana menangani kasus-kasus COVID-19 ini di Sumatera Utara. Dan kita juga melihat sesudah kita datang kunjungan ke kabupaten kota di Sumatera Utara ini, koordinasi antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat tidak baik. Koordinasi kerjasama untuk menangani kasus-kasus COVID-19 ini sangat tidak baik. Jadi kalau pandangan saya di samping itu juga memang bagaimana dana yang disiapkan, yang dilakukan refocusing oleh pemerintah Sumatera Utara yang hampir lebih dari 500 miliar refocusing tahap 1 tidak pada tempatnya digunakan dana itu. Baik. Ya, yang seharusnya dana yang 500 miliar itu harusnya pada waktu pertama kejadian harus difokuskan pada sistem pelayanan kesehatan untuk menanggulangi kasus-kasus COVID ini. Bagaimana strategi menanggulangi, menghambat penyebaran kasus COVID-19 ini. Itu sebenarnya poin yang paling pokok pandangan saya. Baik, berarti ada
tadi Anda sampaikan bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki strategi dalam penanganan pasien COVID-19 ini sendiri. Lalu penanganan seperti apa sih yang seharusnya dilakukan, kemudian yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa pula? Ya begini, kalau penanganan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini, yang pertama itu saya sampaikan tadi, harus ada koordinasi kerjasama. Itu yang paling pokok antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten kota. Yang kedua, Gubernur Sumatera Utara, Saudara Edi Rahmayadi yang terhormat, harus peka telinganya, harus mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat itu adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 100 orang. Baik. Itu adalah suara rakyat yang menyampaikan bagaimana keluhan-keluhan kasus-kasus yang dijumpai di daerah di Provinsi Sumatera Utara. Apakah artinya selama ini keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tidak sampai kepada tingkat provinsi? Saya sampaikan sekali lagi, kita sampaikan. Baik. Tapi pendengaran gubernur tidak peka. Atau mungkin kepala dinasnya yang tidak menyampaikan Baik. pesan-pesan dari rakyat melalui kita, atau langsung rakyatnya sendiri, atau melalui media yang keinginan bagaimana ini sebenarnya harus ditanggulangi. Bagaimana, sederhana saja sebenarnya saya mau sampaikan buat kita semua rakyat Sumatera Utara, COVID-19 ini benar ada, itu tegas, itu adalah benar penyakit. Baik. Pemerintah wajib membuat strategi. Kalau membuat perda itu agak susah karena harus DPRD-nya. Baik. Pemerintah, gubernur harus berani mengeluarkan pergub. Harus berani mengeluarkan pergub untuk bagaimana pengaturannya. Tetapi jangan sampai menyiksa rakyat. Baik. Keluarkan saja, daerah lain berani mengeluarkan. Banyak contoh-contoh daerah lain yang berani mengeluarkan pergub. Contoh DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, ya sudah berani mengeluarkan pergub itu. Kenapa harus takut? Harus ada regulasi yang mengatur dalam kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Iya, itu benar. Harus ada regulasi. Saya contohkan sederhana lah ya, bukan apa ya. Misalnya, ada 3 hal yang paling mendasar sebenarnya. Memang saya kebetulan sebagai anggota DPRD, tapi saya juga sebagai dokter. Ada 3 hal yang paling mendasar yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Yang paling mendasar itu misalnya, contoh, kita wajib pakai masker. Baik. Nah, yang kedua, jaga jarak. Baik. Rajin cuci tangan. Itu poin-poin yang mendasar dulu. Baik. Itu adalah pekerjaan yang tidak sulit dikerjakan, adalah pekerjaan yang paling gampang dikerjakan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Pawarada ini melihat harus ada regulasi yang diatur untuk kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali, dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam Dialog Sumut bisa menghubungi di nomor 0618003960. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali lagi dalam Dialog Sumut, dan saat ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yang satu lagi dengan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara dengan Dr. Riri Firjan Putris. Selamat siang, dokter. Terima kasih sudah bergabung. Dokter, boleh disampaikan ini kan saya sebelumnya mau mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya rekan-rekan dokter yang telah menangani pasien COVID-19. Kemudian dokter, saya ingin mengkonfirmasi nih, sebenarnya ada berapa? Tadi disampaikan Pak Pawarada ada 10 nih yang terbaru, karena ada data terbaru tadi ada 1 dokter yang meninggal dunia pada hari ini. Lalu seperti apakah ID Sumut menyampaikan akan ada ketimpangan antara kasus dengan metode atau mekanisme penugasan tenaga medis dalam penanganan pasien COVID-19. Untuk data dan terkait penjelasan tersebut seperti apa, Dokter Riri? Ya, terima kasih. Kami dari ID Sumut memang pagi ini, tadi malam sih sebenarnya tepatnya ya, telah meninggal satu lagi guru kami, orang tua kami, Dr. Rashidi, spesialis bedah. Jadi itu menambah korban COVID-19 dari nakes, terutama dokter dari Sumatera Utara. Semenai jumlahnya memang sepertinya 10 benar, karena semalam kemarin hari Sabtu ada Dr. Andika, kemudian hari ini ada lagi tadi malam menyusul lagi Dr. Rashidi. Jadi kami dari ID memang sangat-sangat berduka ya, miris sekali sebenarnya. Kita dari ID begitu banyak jatuh korban, kita kalau bisa jangan seperti Jawa Timur ya, tapi Sumut memang sudah angkanya sudah tinggi. Jadi mengenai ketimpangan tadi, kalau saya pikir
memang seperti yang kita ketahui, memang dokter-dokter kita ini, terutama kemarin Dokter Andika kan memang masih bertugas ya. Sebelum terpapar dia memang masih bertugas, jadi masih ketemu terus dengan pasien-pasien COVID. Jadi kalau kita lihat sekarang saya baru baca tadi pagi, ada yang namanya viral load ya. Jadi memang viral load itu adalah jumlah kuantitatif virus yang masuk ke dalam tubuh gitu. Semakin tingginya virus di tempat virus itu, maka akan semakin banyak dia masuk ke tubuh. Nah, dokter-dokter ini dan tenaga kesehatan ini kan terus-terusan terpapar nih. Jadi ya terus-terusan terpapar artinya sangat tinggi kemungkinan untuk kita bisa terpapar secara langsung. Jadi resikonya. Nah, resiko terkena atau terpapar itu sangat-sangat tinggi. Baik, dokter, kita tahan dulu. Kita akan menyapa narasumber penelpon kita yang sudah tergabung dalam dialog sumber dengan Bapak Sihombing, mohon maaf, dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Bapak Sihombing. Mohon maaf, kita ada terputus penelponnya. Saya lanjutkan ke Dr. Riri. Dr. Riri, tadi disampaikan bahwa resiko penularan ini cukup tinggi jika dialami oleh tim medis sendiri yang menangani pasien COVID-19. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap tim medis ini, apakah memang dilakukan secara berkala, khususnya untuk dokter-dokter yang menangani pasien COVID-19? Iya, itu kita lakukan secara berkala. Itu juga sudah menjadi soap ya. Memang udah protokol bahwa tenaga medis yang bertugas maka akan diperiksa juga secara bertahap. Jadi ada waktu penugasan, kemudian ada waktu istirahat untuk dicek kembali, kemudian jika nanti misalnya hasilnya reaktif atau non-reaktif akan dilanjutkan. Kalau misalnya reaktif maka akan ada pemeriksaan selanjutnya. Jadi memang kita lakukan secara berkala. Baik, selain itu dokter, yang perlu kita ketahui bahwa saat ini kan ada kemarin disampaikan ini ada keterbatasan APD nih terkait dengan APD perlindungan diri bagi tenaga medis. Memang selama ini seperti apakah memang masih sangat terbatas di tengah pandemi COVID-19 ini, mengingat bahwa saat ini sudah sekitar 3 bulan pandemi terjadi? Iya, awal-awalnya sih memang terbatas ya, kita banyak minta bantuan dari luar. Tapi saat-saat sekarang ini sudah banyak sekali memang sih bantuan-bantuan dari LSM, dari pemerintah, dari donatur, sudah banyak sebenarnya. Tapi mungkin kalau untuk di Sumatera Utara kan ada berapa kabupaten kota ya, mungkin kalau untuk di pinggir-pinggir saya rasa pasti masih banyak yang kurang. Baik. Tapi kalau di Medan sendiri saya rasa sudah cukup. Di Medan sudah aman dan terpenuhi untuk APD sendiri. Kita tahan dulu dokter, kita sapa untuk penelpon kita dengan Pak Bahtiar dari Medan. Selamat siang Pak Bahtiar, silakan boleh pertanyaannya dan sarannya. Ini itu kan saya lihat ini kan dokter ini kan ada banyak korban. Apakah sebelumnya itu antisipasinya itu apa nggak ada antara? Baik, terkait mohon maaf pemirsa, kita ada sedikit gangguan signal dan kita lempar. Tadi ada satu pertanyaan yang sudah saya tangkap, yakni antisipasi sudah dilakukan tidak terhadap dengan jatuhnya korban khusus tenaga medis ini. Saya lempar kepada Pak Poarada. Ya, kalau dibilang antisipasi, itu saya bilang tadi. Ini kan bagaimana sikap gubernur, karena gubernur itu adalah orang nomor 1 di Sumatera Utara. Sikap gubernur menghadapi kasus coronavirus ini, COVID-19 ini, itu yang tidak dimunculkan oleh gubernur sendiri. Itu yang tidak dinampakkan. Meskipun rumah dinas gubernur itu dijadikan kantor, tapi di lapangan pekerjaan-pekerjaannya relatif nyata tidak kelihatan. Tidak kelihatan bagaimana mengantisipasi seperti yang disampaikan oleh Pak Bahtiar. Pak Bahtiar tadi. Memang relatif tidak begitu kelihatan untuk sistem kesehatan ya, seperti yang disampaikan saudari saya tadi, adik saya ini. Jadi tidak kelihatan, tidak ada strategi yang diterapkan oleh gubernur untuk menghadang COVID-19 ini supaya tidak melebar kemana-mana. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya bilang tadi, anggaran 500 miliar kemarin dalam refocusing tahap 1 seharusnya bisa dialokasikan untuk bagaimana mencegah ini tidak melebar kemana-mana. Baik. Bagaimana strateginya? Saya sudah sampaikan dalam kami kemarin ada pansus COVID sudah kita sampaikan. Kita sudah masukkan sebelumnya supaya gubernur menyediakan alat PCR untuk setiap kabupaten kota. Baik.
Kalau gubernur tidak sanggup menyiapkan 1 kabupaten kota, buatlah dia 2 kabupaten kota, 1 PCR disiapkan. Kalau nggak sanggup, lapor ke pusat. Baik. Pasti disiapkan. Itu salah satu strategi supaya pasien-pasien COVID ini tidak berseliweran kemana-mana. Baik. Tidak menjadi sumber penularan di mana-mana. Itu Artinya poinnya. fasilitas kesehatan Iya. dan tentunya harus Jelas disediakan itu oleh fakta. pemerintah. Baik. Iya. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi dalam Dialog Sumut. Anda kembali lagi dalam Dialog Sumut dan saya lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Riri dan juga Pak Porada. Saya ke Dr. Riri dulu. Dr. Riri, ini kan melihat bahwa dokter harus menangani pasien. Sebenarnya jumlah ideal seorang dokter menangani pasien, khususnya COVID-19 ini berapa dan seperti apa sebenarnya penggunaan APD khususnya baju hazmat nih? Kalau ditanya ideal sih yang seharusnya ideal memang sebenarnya 1 lawan 1 ya. Tapi kami sih sebenarnya tenaga medis nih asal waktu istirahat itu ada cukup ya, kita masih sampai sekarang sih tidak ada 1 dokter 1 pasien, tidak. Kebetulan saya pernah bertugas jadi relawan juga, memang kami ditugaskan untuk relawan di di kedua rumah sakit rujukan. Jadi beberapa pasien yang ada di situ kami tanganin semuanya 1 orang. Semua 1 orang? Iya. Tapi memang karena kebetulan saya dokter anak, pasien anak memang lebih sedikit ya daripada dewasa, jadi mungkin sekitar 5 orang masih bisa kami ladenin, artinya masih tercukupi dengan adanya mungkin waktu-waktu istirahat. Jadi kita tidak 24 jam sih sebenarnya gitu, jadi ada waktu visitenya. Nah kembali lagi pada waktu visite berarti kan kita menggunakan hazmat. Iya. Ya, untuk penggunaan hazmat sendiri memang kita sudah difasilitasi ya dari rumah sakit, kemudian dari sumbangan-sumbangan seperti saya bilang tadi. Jadi memang hazmat itu memang kita pergunakan ada tata caranya gitu. Jadi pemakaian di mana duluan, apa duluan, begitu juga untuk pelepasan. Baik. Begitu pemakaian kita benar, pelepasan salah lagi. Salah lagi. Nah, itu sekali pakai. Kalau Tidak- pergantian alatnya itu harus diganti dalam 1 hari atau seperti apa? langsung diganti. Jadi kecuali tidak diganti kacamata itu ya Google. Sama sepatu boot paling yang tidak. Tapi kalau baju, masker, hazmat baju yang terusan itu langsung ganti. Sarung tangan langsung ganti. Dok, kalau di daerah sendiri, ini kan di Kota Medan, kalau daerah sendiri sejauh ini IDI melihat seperti apa? Apakah memang itu diterapkan? Dari beberapa yang saya lihat dari medsos teman sejawat sih mereka menerapkan itu. Tapi apakah itu seperti prosedur yang kita sebutkan tadi, saya masih belum begitu tahu ya. Artinya pada saat pemasangan kita biasanya diinstruksikan, ada 1 petugas yang menginstruksikan. Baik. Pakai ini. Begitu buka juga kita supaya kita mana tahu kan, kita juga suka lupa, suka silap. Begitu pelepasan juga kita diinstruksi, dok ini dulu begitu. Itu Baik. biasa sih. Saya lempar ke Pak Porada. Pak Porada, ini kan sepertinya ada koordinasi dan komunikasi yang belum dilakukan secara optimal. Kemudian karena IDI Sumut ini mengharapkan komunikasi ini segera dilakukan secara maksimal. Apa langkah yang akan dilakukan DPRD Komisi E ini khususnya untuk mengawal keluhan-keluhan dari para tenaga medis ini? Karena resiko penularan COVID-19 ini sangat tinggi. Jadi saya menyambung tadi yang disampaikan oleh dari IDI Sumatera Utara, adik saya. Begini, kita sudah melihat kenapa begitu banyak dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang terpapar. Kenapa begitu banyak? Jadi kalau saya sudah berkunjung, tadi saya sampaikan ke 33 kabupaten kota sudah kita kunjungi, hampir semua sudah kita datangin. Baik. Dan rumah sakit di situ sudah kita datangin. Ada daerah-daerah ya, yang sebagian masih belum lengkap, kekurangan. Ada beberapa daerah masih belum lengkap, masih kekurangan. Itu nyata. Jadi kalau dibilang mungkin di Kota Medan, saya sangat berkeyakinan karena di sini ada bantuan apa semua lebih gampang kan, tapi di daerah masih sangat susah. Baik. Kemudian saya mau nyambung tadi lagi biar jangan apa kan. Begini, sikap gubernur yang tidak begitu peduli, dia menganggap ini tidak ada apa-apa. Harusnya punya sikap. Contoh yang sederhana ya, saya lihat peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit GL Tobing, di mana gubernur melalui kepala dinas memecat semena-mena petugas kesehatan. Silakan dicek. Gubernur semena-mena memecat
petugas kesehatan. Dan juga mereka di situ. Karena apa ini Pak dilakukan pemecatan? Silakan tanya. Karena apa dilakukan pemecatan? Karena tidak senang saja. Itu sudah kita tanya, sudah kita datangin. Karena gubernur dalam hal ini melalui kepala dinas kesehatan tidak senang saja. Kenapa? Karena dikritisi. Mereka tinggal di yang dalam hotel yang seharusnya 1 orang 1 kamar dibuat 2 1 kamar. Itu ya rentan. Itu fakta, bukan bohong. Dan sudah kita langsung datangin. Orang-orangnya sudah kita datangin. Itu fakta. Jadi kalau dibilang di sini juga sudah lengkap, bagaimana semua situasinya? Tidak. Lihat rumah sakit GL Tobing itu, tidak lengkap. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Porada. Saya lempar ke Dokter Riri. Dokter Riri ini kan melihat sejumlah dokter ini gugur. Lalu seperti apa sih pemberian atau mekanisme pemberian santunan kepada rekan-rekan sejawat yang gugur dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya, kami dari ID memang ada membuat satu donasi untuk bantuan kepada keluarga almarhum, keluarga korban. Sampai saat ini masih terus berjalan. Begitu juga ada teman-teman saya yang juga masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Marta Friska. Itu juga kami lakukan penggalangan dana karena memang dengan tidak bekerjanya mereka juga akan membuat pemasukan juga agak sulit kan. Apalagi suami istri yang tidak terpapar kemudian dirawat kemudian tidak melakukan apa-apa, itu berdampak sekali ke keluarga. Jadi kami memang ada beberapa donasi dari teman-teman, dari alumni, juga ada dari angkatan, juga dari ID juga ada membantu. Baik, seperti dokter, itu. terakhir, ini perlindungan seperti apa sih yang diharapkan para dokter, khususnya dari ID Sumatera Utara? Kemudian apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat juga, agar masyarakat ini mengerti bahwa kasus COVID-19 ini kita harus sangat-sangat waspada? Saya mewakili ID Sumatera Utara, kami sih sebenarnya meminta bantuannya, ada beberapa tenaga medis yang terpapar ya Pak. Jadi artinya kami memohon kalaupun nanti seandainya saya, yang lain teman-teman saya yang terpapar, mungkin lebih saya memohon untuk kami tidak dibebankan mungkin di biaya. Ya mungkin kita terus dibantu untuk ekonomi, artinya dengan kami terpapar kan tidak melakukan apa-apa ya, dokter itu kalau tidak kerja kan tidak dapat ini, tapi sampai saat ini sih masih ada, tapi mungkin ada beberapa teman yang saya juga tidak tahu, mungkin ada juga yang tidak mendapat bantuan, artinya kalau bisa kami tenaga medis kan sangat-sangat rentan sekali, mohonlah dibantu untuk setidaknya kalau kita pun terpapar atau dirawat agak lebih diringankan pada masyarakat bebannya. Dok, singkat saja. Nah, kepada masyarakat saya mohon sekali, COVID-19 ini nyata. Saya juga sedih sebenarnya mendengar konspirasi. Tolong sekali mohon kepada teman-teman untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkeliaran, tidak perlu. Saya cuma hanya memohon itu karena tidak ada herd immunity, tidak ada. Kita juga nanti begitu kita terpapar dengan viral load tadi di satu lingkungan yang banyak sekali kita menjumpai yang banyak orang terkena COVID-19, maka kita akan terkena. Artinya tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan kita akan mengawal seperti apa penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh DPRD Komisi E Sumatera Utara melalui Pak Porada. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumur hari ini. Saksikan Dialog Sumur setiap Selasa dan Kamis pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.